Terlihat Yulong dan Chuyun berhasil menyerang satu sama lain. Yulong pun berniat membawa Chuyun mati bersamanya. Namun Chuyun langsung membakar Yulong dengan kayu jiwa kutukan dan melemparkannya ke altar Yesusang. Sementara itu di tempat para murid Chuyun dan lainnya, mereka merasakan bahwa hawa dingin di istana Jiuhan semakin melemah, yang artinya formasi 10.000 jiwa es dingin semakin memudar dan kemungkinan guru mereka telah berhasil. Kemudian pasukan bintang melaporkan bahwa sekarang sudah bisa bergerak bebas, dikarenakan di berbagai tempat hawa dingin telah sepenuhnya menghilang. Dengan begitu, mereka langsung bisa menuju puncak Jiuhan kapan saja. Guan Yu menyerukan agar semuanya menyerang ke puncak Jiuhan sesuai perintah dari Chuyun. Nona Yuyan juga memerintahkan pasukan bintang untuk menyerbu ke puncak Jiuhan, tapi terlihat Guan Yu merasakan perasaan tidak enak bahwa semua ini masih belum berakhir, dan juga nyawa Chuyun selalu terancam. Kemudian Guan Yu pun pergi dengan wujud rubah ekor 9-nya. Kembali pada Chuyun yang nampaknya kelelahan setelah menghabisi 2 tetua sekaligus. Namun tiba-tiba saja setelah Chuyun bangkit kembali, ia pun diserang oleh Yesusang. Serangan itu pun hampir membuat seluruh tubuh Chuyun membeku. Yesusang bilang Chuyun pikir ia telah berhasil membakarnya, yaitu dengan kayu jiwa kutukan. Meski ia telah kehilangan perlindungan dari formasi jiwa es, namun ia tetaplah praktisi martil Emperor tingkat 4 yang bisa bertindak sesuka hatinya. Kemudian setelah Chuyun diserang oleh Yesusang, muncullah Liuxiang yang berada dalam penjara es, dan nampaknya ia mengkhawatirkan Chuyun. Yesusang mengatakan Chuyun dan Liuxiang hanya seperti sepasang kekasih yang putus asa, hingga pada akhirnya Yesusang mulai menyerang Chuyun dengan kekuatannya sampai Chuyun terluka cukup parah. Chuyun menegaskan apa gunanya ia hidup jika tidak bisa menyelamatkan Liuxiang. Liuxiang bilang bahwa Chuyun sangat bodoh, lantas Yesusang mencekik Chuyun dengan kekuatannya, sembari mengatakan, Chuyun sangat malang dikarenakan tidak bisa menyelamatkan wanita yang ia cintai. Yesusang menegaskan bahwa karena Liuxiang terlalu berharga bagi Chuyun, daripada itu ia harus menghabisi Chuyun untuk memutus akar cinta Liuxiang dengan Chuyun. Ditambah lagi, Chuyun sudah menghabisi seluruh murid dan tetua di istana Jiuhannya. Yesusang pun menyerang Chuyun dengan bila esnya, namun menghindari titik vital Chuyun. Di saat itu muncullah para murid Chuyun. Xiaohu pun menyuruh Yesusang melepaskan gurunya. Tetapi Yesusang langsung menyerang para murid Chuyun. Bersamaan dengan itu muncullah 1 juta pasukan Jingtian dan juga bintang. Yesusang harus melawan dikarenakan ia ada di ranah martil Emperor. Yesusang bilang keberuntungan Chuyun sangat bagus, lantas Yesusang kembali mencekik Chuyun. Hal itu pun membuat para murid Chuyun menyerang, tapi percuma saja dikarenakan Yesusang dilindungi oleh formasi di sana.
Ye Shusang menegaskan jika Chuyun mati, maka Liu Xiang akan menjadi boneka yang sempurna baginya. Ia mengatakan kematian Chuyun sangat menyedihkan. Namun saat itu Chuyun mengatakan ia memahami hari ini, bahwa penjahat mati dikarenakan terlalu banyak bicara. Lantas Chuyun bangkit dengan kekuatannya. 是时候上路了。可恶！那就是我的死实在是卑微。Ye Shusang yang tahu Chuyun memakai trik, Ye Shusang pun langsung menyerang Chuyun. Tapi Chuyun langsung berubah menjadi laba-laba iblis ranah Martial Emperor. Serangan laba-laba pun berhasil memukul mundur Ye Shusang. 居然还敢对我主动出手！终于解封了，这被师尊一掌拍飞了。 Ye Shusang tidak menyangka Chuyun punya kartu as setara dengan ranah Martial Emperor. Kemudian Ye Shusang membekukan laba-laba dengan tongkat lever artefak kaisar kelas menengah. Lantas Chuyun menyerang Ye Shusang dengan pecahan laba-laba kecil yang ia keluarkan. Serangan itu pun membuat tongkat Ye Shusang terpental, sekaligus membuat Ye Shusang mengeluarkan darah. Hal itu pun membuat Ye Shusang sangat marah hingga ia mengeluarkan teknik es pemusnah untuk menghabisi Chuyun. Sementara itu Chuyun mengatakan, semenjak ia berinkarnasi, Ye Shusang adalah praktisi pertama Martial Emperor yang akan Chuyun habisi. 楚行于，你灵光都相当于涅槃经的公式。 这已是诛杀的第一位。自重生以来， terjadilah bentrokan kekuatan hebat di antara mereka berdua. Namun Xiao Hu melihat bahwa masih belum ditentukan siapa pemenangnya. Tetapi secara mengejutkan Ye Shusang tiba-tiba terkapar dan mati oleh serangan Chuyun. 还无法分出胜负。 Setelah hal itu, Chuyun menghancurkan penjara es yang mengurung Liu Xiang, yang pada akhirnya mereka berpelukan, dan Chuyun pun akan membawa Liu Xiang pulang. Liu Xiang, 我终于让你等我们回到家了。 Terlihat pasukan Bintang dan Jingtian bersedia dihukum karena datang terlambat untuk menolong Chuyun. Namun Chuyun akan membahasnya nanti. Chuyun memerintahkan agar memblokir seluruh puncak Jiuhan dan juga beritakan tentang kematian Ye Shusang dan juga kehancuran istana Jiuhan. 不得让任何人靠近半步。是否惩戒之后再论局势。凌迟，将叶雪长移。 Kemudian Chuyun mengambil mayat Ye Shusang, juga mengambil kristal sumber air dari tongkat Ye Shusang. Chuyun tahu kristal ini berasal dari sekte peri bintang dan mungkin ada beberapa rahasia di dalamnya. Namun Chuyun merasakan sesuatu. Lalu muncullah wanita suci dari istana Jiuhan, yaitu Ye Qianhan. Ia pun membawa anak dari Chuyun. Chuyun pun merasakan bahwa anak itu adalah keturunannya. Ye Qianhan pun menyebut Chuyun suaminya dan tidak menyangka Chuyun akan berperang dengan istana Jiuhan, yaitu demi dirinya. 父亲，你真的为我登上了，多次察觉到了你的气息。 Tetapi saat itu Chuyun menghalau serangan Ye Qianhan yang hendak mengenai Liu Xiang dikarenakan ia tak suka Liu Xiang masih hidup. Lalu Xiao Hu menjelaskan pada Ye Qianhan bahwa Chuyun adalah suami Liu Xiang dikarenakan Ye Qianhan bertanya mengapa Chuyun melindungi Liu Xiang. Xiao Hu memperjelas bahwa gurunya dan Liu Xiang sudah menikah 3 tahun. Terlebih Chuyun berperang dan menghabisi Ye Shusang hanya untuk menyelamatkan Liu Xiang. Dan semua orang di Pavilion Wanjian tahu akan hal ini. 刘香，水流香拼死怒斩叶雪长，娶水流香为妻。万剑阁所统摄的百亿，是我夫君的妻子。
Mendengar itu, Ye Qianhan terkejut bahwa sebenarnya Lo Yun adalah Chuyun, padahal tubuh fisik Lo Yun itu berbeda. Ia pun menanyakan jika benar begitu, mengapa Chuyun menyelamatkannya waktu itu dari kematian, dan mengucapkan kata sayang kepadanya. Para murid Chuyun pun menyarankan lebih baik tangkap wanita aneh ini. 还跟我说出那样深情的一番，如果罗云就是楚行云，不知。师尊，此女的言。 Saat itu Ye Qianhan mengingat ketika Ye Shusang akan mengirimnya ke penjara es kuno dan mencopot posisinya sebagai wanita suci dikarenakan telah memberontak dan juga tidak mau menyebutkan nama ayah dari anak yang dikandungnya. Terlihat ada Liu Xiang di sana saat itu yang tidak menyangka Ye Qianhan rela dipenjara demi melindungi ayah dari anak yang dikandung Ye Qianhan. 寒冰窟直至深宵道远，关押到极寒冰窟，拒不说出孩子父亲。 Kembali pada Liu Xiang yang bergumam, Ye Qianhan bisa berubah drastis setelah bertemu dengan Chuyun. Padahal Ye Qianhan dikenal sebagai alat pembunuh bagi Ye Shusang. Ia pun mengira bahwa secara sadar Chuyun telah berselingkuh dan memiliki bayi dari Ye Qianhan. Liu Xiang semakin curiga bahwa selama 3 tahun Chuyun lelah menunggunya. Daripada itu memiliki bayi dari wanita lain, ia pun mengira bahwa semua pria di dunia ini sama seperti ini, dan janji sehidup semati bisa ditarik sesuka hati. Hal itu pun membuat Liu Xiang marah dan mengeluarkan kekuatannya. Sementara Ye Qianhan mengingatkan saat kuil Qixing, Chuyun mengatakan tulus kepadanya, dan apakah Chuyun tega menyerangnya. Namun Chuyun tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Ye Qianhan, dan mungkin ini hanyalah salah paham. 七星圣殿， 反而尤为悔。你当初在七星圣殿中， 或许你我之间存有什么误。 Tapi Ye Qianhan menegaskan apa anak ini juga salah paham. Hingga pada akhirnya Chuyun tidak akan melakukan apapun pada Ye Qianhan. Namun Ye Qianhan harus ikut ke pavilion Wanjian untuk penyelidikan. Di saat itulah amarah kekuatan Liu Xiang memuncak, yang bahkan ini hanya dimiliki oleh praktisi nirvana. 刘翔，你必须跟我返回万剑阁。还有个手段吗？地下重生，天地。 Terlihat Liu Xiang pun tiba-tiba menjadi jahat. Lalu Chuyun pun menyuruh semuanya untuk mundur. Setelah Chuyun menghancurkan penghalang Liu Xiang, Chuyun mengetahui bahwa Ye Shusang mengendalikan tubuh Liu Xiang. 成功了。 Terlihat Xiao Yu juga tidak percaya dikarenakan seharusnya Ye Shusang sudah lenyap. Ye Shusang mengatakan pantas saja Liu Xiang terobsesi kepada Chuyun dikarenakan kemampuan Chuyun yang bisa mengenali dirinya yang ada pada Liu Xiang. Chuyun bergumam jika jiwa Ye Shusang dapat bertahan hidup, tidak mungkin secepat itu bisa merasuki tubuh Liu Xiang. Apalagi gerakannya tidak terdeteksi. Ye Qianhan menjelaskan itu adalah teknik keputusasaan hati es. Kala itu Ye Shusang memaksa Liu Xiang memakai teknik ini dikarenakan nantinya Ye Shusang bisa mendapatkan tubuh dan kekuatan nadi 9 embun milik Liu Xiang. 身体还如此的 血 强。 脉的力量，惊觉的那一刹那，将自己的灵魂。 Ye Shusang pun menyebut Ye Qianhan pengkhianat dikarenakan membantu orang luar. Kalau saja ia tahu yang dicintai Ye Qianhan adalah Chuyun, maka Ye Shusang akan membantai Ye Qianhan dan bayinya. Meski begitu, Ye Shusang berterima kasih pada Chuyun dan Ye Qianhan dikarenakan sebab terbongkarnya skandal Chuyun, akar cinta Liu Xiang menjadi rusak. Hal itu pun bisa dimanfaatkan untuk menyempurnakan teknik keputusasaan hati es, sehingga ia bisa menekan jiwa Liu Xiang yang membuat Ye Shusang menjadi pemilik baru tubuh Liu Xiang. Chuyun dengan marah menyuruh Ye Shusang keluar dari tubuh Liu Xiang. Kalau tidak, ia tidak akan memaafkan Ye Shusang. Namun Ye Shusang mengatakan jika ia keluar dari tubuh ini, ia akan langsung lenyap di antara langit dan bumi. Tapi Ye Shusang justru menyuruh Chuyun lepaskan kekuatan jiwa untuk menyerang pikiran Liu Xiang dan memusnahkan jiwa Ye Shusang.
Dengan begitu, maka Liu Xiang bisa mendapatkan tubuhnya kembali. Namun, untuk melakukan itu, Chuyun harus ada di ranah Martial Emperor. Lantas Chuyun menegaskan bahwa nampaknya Ye Shusang melupakan sesuatu yang Chuyun katakan. Kemudian Chuyun melakukan sesuatu pada kepala Liu Xiang yang membuat jiwa Ye Shusang ada dalam hati Liu Xiang. Ye Shusang pun bertanya-tanya mengapa ia bisa ada di sini. Chuyun mengatakan tentu saja untuk memusnahkan jiwa Ye Shusang. Ye Shusang pun tidak menyangka Chuyun bisa merangsang kekuatan jiwa. Lalu Ye Shusang menyombongkan tingkat 4 ranah Martial Emperornya, bahwa ia akan mengirim Chuyun ke neraka, yaitu dengan menghabisi Chuyun. Namun Chuyun melawannya dengan hukum jiwa. Ye Shusang pun terkejut Chuyun bisa melakukannya, dikarenakan ia saja butuh waktu puluhan tahun untuk memperoleh kekuatan supranatural jiwa sepenuhnya. Apalagi Chuyun bukan di ranah Martial Emperor. Ia pun bertanya-tanya Chuyun memiliki harta spesial seperti apa. Terlihat Ye Shusang akan menunjukkan kekuatan jiwa yang sebenarnya pada Chuyun. Kemudian ia pun mengeluarkan naga dingin untuk menyerang Chuyun. Chuyun mengatakan dari mana Ye Shusang mendapatkan keberanian seperti ini. Padahal ahli jiwa ranah Martial Emperor saja tidak berani mengatakan ini pada Chuyun. Dengan mudah Chuyun pun menebas naga dingin dan membuat Ye Shusang terluka parah. Chuyun mengatakan Ye Shusang harusnya merasa terhormat bisa mati di bawah pedang penebas jiwa ini. Ye Shusang mengingatkan jika Chuyun memakai pedang itu, maka akan menguras kekuatan jiwa Chuyun yang ada di ranah Yin Yang. Ditambah lagi itu akan menghancurkan pikiran Chuyun. Namun Chuyun tidak masalah dengan itu, dikarenakan satu pedang sudah cukup menebas jiwa Ye Shusang. Ye Shusang mengingatkan jika ia meledakkan kekuatan jiwa di sini, maka ledakan itu pasti akan membuat Liu Xiang mati. Mendengar hal itu, Chuyun ingin tahu seberapa kuat Ye Shusang meledakkan kekuatan jiwanya, atau pedang Chuyun yang lebih cepat menebasnya. Terlihat Ye Shusang merasakan kekuatan jiwa yang sangat kuat dari Chuyun. Ia pun menduga Chuyun dapat memusnahkan jiwanya. Ia pun bertanya-tanya jika benar mengapa Chuyun tidak membunuhnya secara langsung, atau mungkin Chuyun berbohong kepadanya. Dan benar saja Chuyun hanya menangkap Ye Shusang dengan kekuatan jiwa, dikarenakan Chuyun tahu Ye Shusang dalam kebingungan. Chuyun mengatakan Ye Shusang tidak mengerti hati kultivasi sejati, dan itu adalah kesalahan fatal. Hingga pada akhirnya Chuyun pun berhasil melenyapkan jiwa Ye Shusang. Setelah hal itu, Chuyun pun berharap Liu Xiang bangun dan melihat ia menghabisi Ye Shusang. Chuyun pun tidak sabar menunggu Liu Xiang bangun kembali ke altar. Setelah Chuyun dan Liu Xiang kembali, terlihat Liu Xiang yang tadinya akan menghampiri Chuyun, ia pun menjadi ragu dikarenakan melihat Ye Qianhan menggendong anak dari Chuyun. Terlihat Chuyun pun mengatakan Liu Xiang harus mendengarkan penjelasannya. Liu Xiang bergumam bahwa anak dan cinta Ye Qianhan nyata kepada Chuyun. Ia pun menyangka ia hanya jadi bagian masa lalu dari Chuyun, dikarenakan Chuyun telah membuat janji dengan orang lain. Kemudian Liu Xiang pun pergi meninggalkan Chuyun. Sementara itu Chuyun merasakan bahwa jiwanya akan segera mengering. Chuyun pun meminta Liu Xiang berhenti sejenak dikarenakan Chuyun tidak bisa berjalan lagi. Namun Liu Xiang mengucapkan nama Chuyun untuk yang terakhir kalinya.
Kemudian Cuyun pun membeku di sana, yang di belakangnya ada Ye Qianhan yang sedang menggendong bayi. Di sisi lain, Bingli yang sudah menjadi manusia biasa tidak bisa menahan angin dan salju dikarenakan formasi 10.000 es sudah hancur. Lantas Susu pun memberikan perlindungan bagi Bingli. Susu menanyakan mengapa tetua kedua menghabiskan 10 tahun hanya untuk mengatur formasi bulan pemusnah. Diperlihatkan waktu itu Bingli mengatakan pada tetua Yulong bahwa Ye Susang sudah memasuki ranah Martial Emperor tingkat 4. Bahkan jika mantan 6 ketua sekte bergabung, tidak akan bisa mengalahkan Ye Susang. 要耗费了10年寿元，为你部楚行云和公主的探查，玉也绝对不敌公主。北荒域无人能敌。Namun tetua Yulong bilang masih ada keberuntungan langit dan bumi. Bahkan jika ia menghabiskan 100 tahun hidupnya, juga tidak dapat melihat masa depan. Lantas si Yulong memberikan warisan formasi itu pada Bingli untuk istana Jiuhan. Dikarenakan Bingli mengetahui tetua Yulong meramalkan bahwa istana Jiuhan tidak akan selamat dari bencana. Daripada itu harus membantu Suli memecahkan darah es dalam tubuhnya, lalu menyegel rahasia istana Jiuhan ke dalam tubuhnya, yaitu untuk menjaga warisan. Padahal Bingli hanya ingin adiknya menjadi orang biasa, dan jika adiknya ingin berkultivasi, maka ia hanya ingin adiknya menjauh dari kekuasaan. Kemudian Bingli bertanya dikarenakan istana Jiuhan sudah hancur, Susu akan berkultivasi di mana? Susu mengatakan kultivasi hanya akan membuat gila seperti Ye Susang. Ia pun ingin makan permen labu dan berkeliling ke 6 sekte besar, dan mungkin bisa bertemu pemuda yang tampan. Ia juga ingin jatuh cinta seperti cinta kasih Cuyun dan Liu Xiang. Sementara itu di kota orang-orang membicarakan Cuyun dan pasukannya berhasil menghabisi Ye Susang. Menurut penyelidikan, formasi juga sudah hancur. Salah satu warga tahu bahwa istana Jiuhan suka memeras orang dan mencuri sumber daya, bahkan membantai secara diam-diam. Karena istana Jiuhan sudah hancur, maka Pavilion Wanjian akan menjadi pusat perhatian dan juga dipuja oleh ratusan juta praktisi. Ditambah lagi, Pavilion Wanjian mendukung reformasi dari rakyat. 九寒宫一直在暗中，有人到了九寒宫那边探查。是啊，这天的万剑阁可是颁布了北荒域的核心。 Tak terasa beberapa tahun kemudian, Cuyun ditegur oleh senior Mo dan Wu Jingsu dikarenakan keluar dari halaman. Cuyun mengatakan luka fisiknya sudah sembuh dan ia pun bosan di dalam dan ingin melihat salju. Para senior pun tahu Cuyun memiliki tubuh gagak emas dan esensi darah kelahiran, namun kedua harta ini tidak bisa memperbaiki luka jiwa Cuyun. Ditambah ini adalah keajaiban, Cuyun bisa membadatkan jiwa yang tercerai-berai ketika pertempuran di istana Jiuhan. 伤势好了些许，已是天地间的奇。何况九寒风一战，但这两大至宝。 Tetapi Cuyun justru bergumam, ia harap Liu Xiang dapat membuka matanya bahwa tujuan ia menghabisi Ye Susang untuk menyelamatkan Liu Xiang. Tapi sayangnya Cuyun tidak sabar menunggu. Cuyun pun mengingat ketika ia melenyapkan jiwa Ye Susang. 而这一点之所以会思绪紊乱， dan mengatakan ia harap Liu Xiang membuka matanya dan melihat tujuan Cuyun menghabisi Ye Susang. Namun sayangnya Cuyun tidak sabar menunggu Liu Xiang bangun. Cuyun pun bertekad akan menemukan Liu Xiang demi Liu Xiang dan dirinya. Namun tiba-tiba saja anak Cuyun memanggil. Terlihat anak yang digendong Liu Xiang waktu itu sekarang sudah besar. Diketahui nama anak Cuyun bernama Wu Yi. Terlihat senior maupun menggendong Wu Yi di sana.
Namun muncullah Kuan Yu yang menyapa dua senior. Kemudian Wu Yi pun digendong oleh Kuan Yu. Terlihat senior Mo tampaknya masih ingin menggendong Wu Yi. Lantas Chuyun pun memerintahkan agar Kuan Yu membawa Wu Yi jalan-jalan ke taman agar Wu Yi tidak kedinginan. Namun sebelum pergi, Kuan Yu mengingatkan Chuyun agar menjaga kondisi tubuhnya. Setelah hal itu, Wu Jingsu menanyakan kepada Chuyun, mengapa Chuyun memanggil dua senior dan ada masalah apa? Chuyun mengatakan pertempuran di istana Jiuhan. Setahun berlalu sejak saat itu. Chuyun pun bersiap memanggil kota kuno dan juga penguasa kota kekaisaran, yaitu untuk berkumpul di Gunung Wanjian, karena Chuyun ingin membangun prestis pavilion Wanjian, juga untuk turut berduka cita atas prajurit yang gugur dalam pertempuran. Wu Jingsu pun langsung pergi untuk mengatasi hal ini. Terlihat senior Mo mengatakan, jika Chuyun ingin memadatkan tubuh boneka Sinerlin, maka Chuyun harus memiliki logam ekstrateritorial. Tapi sayangnya logam itu tidak ada walau Sinerlin sudah mencarinya di seluruh benua Behuang. Dan nampaknya harus mencarinya ke wilayah lain. Chuyun bilang ia pernah dengar dari senior Mo bahwa logam teritorial keberadaannya sangat misterius dan bukan berasal dari benua Zhengling. Dengan kata lain, logam itu berasal dari dunia lain. Terlebih senior Mo juga tidak tahu asal-usul logam ekstra dikarenakan waktu itu ia tidak sengaja menemukannya, karena memang bagi seluruh dunia, benua Behuang hanyalah tempat yang tandus. Chuyun pun ingin meminta bantuan senior, karena Chuyun telah mengumpulkan 6 kristal sumber, ditambah dengan rangsangan kristal sumber, Chuyun bisa merasakan keberadaan kristal sumber kegelapan. Chuyun pun memberikan peta pada senior Mo yang adalah tanah yang ditinggalkan. Chuyun pun berharap senior Mo membantunya untuk mendapatkannya. Senior Mo bilang tidak perlu terlalu sopan, dikarenakan Chuyun menginginkan kristal sumber kegelapan. Senior Mo pun akan membantu Chuyun untuk mendapatkannya. Tapi untuk saat ini Chuyun harus memulihkan diri dan jangan sembarangan menggunakan kekuatan spiritual, dan juga jangan menggunakan kekuatan jiwa. Chuyun pun berterima kasih atas perhatian senior Mo. Setelah hal itu, Chuyun menaiki piton besan, lalu menuju penjara es istana Jiuhan. Sementara itu di penjara es, Ye Qianhan sudah ada di sana. Kemudian Chuyun muncul di sana, sembari Ye Qianhan akan menyerang Chuyun. Chuyun mengatakan mereka sudah lama tidak bertemu. Mengapa harus melakukan ini? Ye Qianhan bilang sejak perpisahan di puncak Jiuhan, mereka berdua seperti orang asing. Mengetahui Chuyun terluka, Ye Qianhan pun menyuruh Chuyun kembali. Namun Chuyun memperlihatkan gulungan bela diri tulang es. Jika melatihnya sampai tingkatan sempurna, maka bisa mencapai puncak martial emperor. Tapi ketika melatihnya tidak hanya memasukkan hawa dingin ke dalam sumsum tulang, pada akhirnya akan mati dikarenakan membekukan jiwa. Sedangkan dalam gulungan ini, teknik bela diri tulang es telah disempurnakan dan bisa menghindari menyakiti jiwa. Ye Qianhan bilang Chuyun memberinya ini untuk kompensasi. Chuyun mengatakan mau bagaimanapun juga, Ye Qianhan adalah ibu dari Wu Yi. Ye Qianhan marah dikarenakan arti Wu Yi adalah tidak sengaja. Ye Qianhan bertanya apa Chuyun pernah benar-benar mencintainya. Chuyun menjawab bahwa hatinya sudah dipenuhi Liu Xiang. Mengetahui jawaban itu, Ye Qianhan pun menyuruh Chuyun pergi, dikarenakan ia tidak butuh belas kasihan dari Chuyun.
Setelah hal tersebut, ketika Chuyun berjalan, tiba-tiba ada suatu cahaya yang bersinar, dan ternyata itu adalah pakaian anak kecil yang membawa surat dari Liu Xiang. Liu Xiang mengatakan bersikap baiklah kepada Wu Yi, dan ia tidak berharap Wu Yi menjadi seperti dirinya. Chuyun pun berteriak dan mengatakan, jika Liu Xiang berada di sini, maka ia harap Liu Xiang keluar dan menemui Chuyun. Chuyun yang memuntahkan darah, ia pun masih ingin minum arak. Namun arak itu direbut oleh piton besan. Chuyun bilang piton besan masih kecil dan tidak bisa memahaminya. Chuyun pun meminum arak kembali dan menegaskan Liu Xiang adalah cinta sejatinya. Tapi di sisi lain Ye Qianhan adalah ibu dari Wu Yi, dan Chuyun tidak bisa mengabaikannya. Sebagai manusia, Chuyun sangat sulit. Kemudian Liu Xiang muncul dan mengatakan, perlakukan Ye Qianhan dan Wu Yi dengan baik, juga jangan memikirkan dirinya, dikarenakan sendirian saja ia akan baik-baik saja. Setelah hal itu, terlihat piton besan pun membawa Chuyun yang tidak sadarkan diri kembali ke pavilion Wanjian. Saat itu Xiaohu dan lainnya berlarian dikarenakan mengkhawatirkan guru mereka. Guan Yu pun mengecek bahwa pikiran Chuyun terguncang oleh lautan roh dan harus ditangani dengan baik, kalau tidak akan membahayakan. Terlihat Wu Yi pun tidak ingin terjadi sesuatu kepada ayahnya, hingga ia pun menjadi menangis. Namun Nona Qingseng langsung saja mengineng Wu Yi agar tidak menangis lagi. Terlihat saat itu Wu Yi pun melihat botol arak jatuh dari ayahnya. Setelah hal tersebut, Guan Yu pun mengobati Chuyun dengan kekuatan jiwanya. Namun saat itu Nona Qingseng pun mengingatkan Guan Yu bahwa Guan Yu perlu istirahat dikarenakan terlalu banyak menggunakan kekuatan jiwa. Guan Yu pun tidak mau gantian dengan Nona Qingseng dikarenakan ia masih bisa untuk sementara waktu. Sementara itu di luar, Wu Yi dengan marah menghancurkan botol arak yang membuat ayahnya tidak sadarkan diri. Kembali pada Guan Yu setelah ia selesai mengobati Chuyun, terlihat Guan Yu enggan menyentuh Chuyun, lalu ia pun langsung pergi dari sana. Hari-hari pun berlalu, Chuyun pun sudah sadar. Lalu terlihat di aula Wanjian, semua tetua pavilion Wanjian berkumpul, termasuk wakil dari kota kekaisaran dan juga dari lembah Qixing. Terlihat saat itu Su Jing'an bilang, berkat pavilion Wanjian menang melawan istana Jiuhan, sekarang lembah Qixing tidak diperbudak lagi oleh istana Jiuhan. Nona Yuxin juga mengatakan Master Pavilion dengan baik mengumpulkan mereka di sini, yaitu untuk berkabung atas gugurnya prajurit di medan perang. Tetua kota juga mengatakan Chuyun sangat baik dikarenakan mempromosikan dan juga mendirikan rute komersial di Gurun Utara. Berkat itu hanya dalam setahun semua kota telah berkembang pesat. Perang pun tidak ada lagi dan pastinya mereka akan mendukung Chuyun. Lalu Chuyun muncul dengan aura kekuatannya yang membuat tetua kota tahu ini adalah kekuatan penguasa Gurun Utara yang sesungguhnya. Chuyun mengatakan setahun lalu ia memimpin pasukan menerobos ke istana Jiuhan dan berhasil menghabisi Ye Shusang dan juga membebaskan Gurun Utara ini dari perbudakan. Gurun Utara pun menjadi damai, bukan hanya upaya dari pavilion Wanjian, juga bergantung pada pertempuran heroik untuk menghabisi musuh. Mungkin dari mereka adalah teman dan kerabat terdekat, entah itu untuk diri sendiri atau untuk ribuan jiwa pahlawan. Chuyun menegaskan kita harus bekerja sama untuk membangun kejayaan Gurun Utara. Terlihat semuanya pun sangat mendukung Chuyun.
Saat itu Wu Yi terlihat tidak bersemangat. Kuan Yu pun langsung menggendong Wu Yi dan memberitahu ketika Wu Yi besar nanti, secara alami Wu Yi pasti mengerti. Sementara itu Cuyun mengingat perkataan terakhir Senior Lin yang mengatakan ia menyerahkan sisanya kepada Cuyun. Senior Lin juga bilang Cuyun harus tetap hidup untuknya. 学了，自然就会明白了。 小子，这一战 Cuyun juga mengingat ketika Cuyun Iblis mengatakan ia akan menghancurkan istana Jiuhan dan menyelamatkan Liu Xiang dengan utuh, tidak peduli kota dan manusia yang menjadi korban. Cuyun juga mengingat setelah ia menghabisi Ye Susang, ia berharap Liu Xiang membuka matanya dan melihat sikap pahlawan Cuyun yang membantai Ye Susang, juga ketika ia ditinggalkan oleh Liu Xiang. 不行，黑岩看到我斩也即将干何待？ Cuyun bilang iblis hatinya adalah satu, ia pun akan membantu iblis hatinya menyelesaikan masalah yang belum diatasi. Setelah itu Cuyun yang sedang minum didatangi oleh Kuan Yu. Kuan Yu mengatakan bahwa Wu Yi sudah tidur, tapi Wu Yi menggigok kata ibu. Kuan Yu mengetahui mau bagaimanapun juga mereka adalah ibu dan anak kandung. 冬去春来，儿子，毕竟是亲， 午夜睡下了。 睡下。 Cuyun pun berterima kasih atas kerja keras Kuan Yu selama setahun ini merawat Wu Yi. Kuan Yu pun tidak masalah dengan hal itu, karena dari lubuk hatinya ia menyukai Wu Yi. Terlihat Kuan Yu pun ingin mengembalikan niat pedang kura-kura hitam yang ada di tubuhnya. Terlihat Cuyun pun menyetujuinya, dikarenakan Kuan Yu telah memiliki roh bela diri rubah ekor 9 dan juga memiliki warisan yang tidak terhitung. Cuyun yakin di masa depan Kuan Yu pasti akan mencapai puncak ranah bela diri. Terlebih jika fokus Kuan Yu teralihkan dengan kultivasi niat pedang kura-kura, itu pasti sangat berdampak. Hingga akhirnya Cuyun mengeluarkan niat pedang kura-kura dari Kuan Yu dan mengembalikannya ke monumen pedang. 你身负九尾仙魂。 Cuyun pun menyuruh Kuan Yu tangani murid-murid yang ingin menghancurkan monumen pedang dan menjelaskannya pada orang-orang, dikarenakan pasti banyak yang ingin menjadi murid Cuyun. Kuan Yu bergumam alasan ia mengembalikan niat pedang kura-kura bukan karena niat pedang kura-kura hitam akan mempengaruhi kultivasi roh bela diri rubah ekor 9, namun ternyata Kuan Yu tidak ingin menjadi murid Cuyun dan juga tidak ingin terus berada di sisi Cuyun dengan memanggilnya guru. Karena Kuan Yu sebenarnya ingin menjadi kekasih Cuyun. 不想继续做你的徒弟，不想成为你的爱人。 Kemudian Kuan Yu pergi dikarenakan ia merasa bahwa Wu Yi sudah bangun dan ia pun akan memeriksanya. Cuyun bilang hal yang paling sulit di dunia ini adalah cinta. 太难了，唉，这世界。 Sementara itu di monumen pedang, para murid mengetahui yang bisa menghancurkan monumen pedang air, maka ia bisa mendapatkan niat pedang kura-kura hitam. Juga bisa menggantikan Kuan Yu dan menjadi murid tertutup dari Cuyun. Salah satu murid pun berlari dan berambisi bahwa ialah yang akan menjadi murid tertutup Cuyun. Namun ketika itu ia dihadang murid lain yang juga ingin menjadi murid Cuyun. Sementara di tempat Cuyun ketika ia sedang ngopi santuy, tiba-tiba saja armor Viantine bergetar. Ternyata itu adalah kedatangan Senior Mo. Senior Mo mengatakan meskipun prosesnya sedikit tidak lancar, tapi ia berhasil menyelesaikan misi, yaitu mendapatkan kristal kegelapan. Di tanah yang ditinggalkan. Jika bukan karena mengikuti arahan dari Cuyun, Senior Mo tidak akan bisa menemukan kristal sumber kegelapan. Tidak heran selama ribuan tahun tidak ada yang bisa mendapatkannya. Senior Mo juga menceritakan saat ia mencari kristal sumber kegelapan, ia melihat jejak orang-orang dari keluarga Liu. Karena kristal kegelapan ini, tanah yang ditinggalkan diselimuti oleh kegelapan.
dan sulit bagi orang biasa untuk bertahan hidup. 无人能得到此物，地被黑暗笼罩。他们过得如何？ Akan tetapi di bawah kepemimpinan Li Wentian, orang-orang dari keluarga Liu berhasil selamat. Dan ketika senior Mo mengambil kristal kegelapan, mereka bisa tinggal dengan aman. Senior Mo menanyakan apa Chuyun berencana membawa mereka kembali. Chuyun mengatakan seperti kata pepatah kuno, siapapun yang memulai masalah harus mengakhirinya. Chuyun juga mengatakan masalah mereka kembali harus diputuskan oleh orang tua Chuyun. Chuyun pun mengeluarkan semua kristal sumber dan mengatakan, perang besar ribuan tahun lalu membuat sekte peri bintang mengalami kemunduran, dan 7 kristal sumber juga tersebar ke seluruh benua Behuang. Hari ini, setelah ribuan tahun lalu, Chuyun akhirnya mendapat semuanya sekaligus. Senior Mo mengatakan jika semua kristal sumber terhubung, tidak tahu fenomena apa yang akan terjadi. Terlihat Chuyun menyatukan semua kristal sumber ke atas, dan terciptalah gumpalan abu hitam. 互相融合之后， 这缕灰黑。 Chuyun mengetahui tampaknya itu kekuatan kekacauan yang legendaris. Senior Mo mengatakan seperti kata pepatah lama, bahwa langit dan bumi terbuka, segala hal akan kacau, yaitu kekuatan milik kekacauan. Kekuatan yang paling kuno juga kekuatan tertinggi yang misterius. Kekuatan semua kristal sumber pun menyatu pada armor Fiantine. Senior Mo mengetahui nafas ini. Chuyun bilang senjata Kaisar Langit dan Bumi akan tunduk. Kekuatan ini hanya dimiliki oleh senjata Maharaja. Terlihat Guan Yu juga merasakan bahwa aura ini jauh di atas senjata Kaisar. Dan mungkin itu senjata Maharaja yang tidak ada tandingannya. Namun terlihat armor Fiantine tidak bisa menahan kekuatan kekacauan ini. Chuyun pun mengatakan agar senior Mo menjaga Guan Yu dan Wu Yi dengan baik. Kemudian Chuyun pun naik ke atas dan berusaha keras untuk menekan kekuatan kekacauan yang ada pada armor Fiantine. Akibat tekanan itu menimbulkan aura kekuatan pelangi yang menjulang ke atas. Para murid yang melihat cahaya itu berasal dari Gunung Wanjian. Mereka menduga ini pasti Master Pavilion yang mungkin sedang mempelajari sesuatu. Chuyun mengetahui kekuatan dari setiap cahaya yang muncul ini cukup untuk menghancurkan gunung. Begitu kekuatan ini meledak, Pavilion Wanjian pun akan lenyap. Hingga pada akhirnya Chuyun pun akan mencobanya. Kemudian ia pun mengeluarkan pedang lubang hitamnya untuk melahap kekuatan cahaya yang muncul. Terlihat para murid pun mengetahui pedang Chuyunlah yang menyerap kekuatan cahaya itu. Mereka mengatakan tidak heran Chuyun dapat menghabisi Ye Susang sekaligus menjadi penguasa benua Behuang. Dan berapa orang yang dapat bersaing dengan kekuatan seperti itu. Terlihat para senior dan murid Chuyun pun berkumpul, termasuk Wu Yi yang mengkhawatirkan ayahnya. Sementara itu Chuyun tahu bahwa pedang lubang hitam juga tidak terkendali dikarenakan menyerap kekuatan kekacauan. Chuyun tahu jika ingin menyempurnakan 7 kristal, bahkan jika terhubung senjata Maharaja juga tidak bisa. Tapi kabar baiknya, Chuyun memegang pedang lubang hitam. Lalu Chuyun menggunakan formasi hitam pemurni langit untuk memadatkan seluruh kristal sumber. Terlihat kristal sumber sedang melalui proses pemadatan, hingga pada akhirnya pemadatan pun berhasil. Namun setelah Chuyun memadatkannya, tiba-tiba saja Chuyun terjatuh dari atas. Terlihat Wu Yi khawatir kepada ayahnya.
Namun Wu Yi ditahan oleh Kuan Yu ketika ingin melihat keadaan ayahnya. Terlihat Wu Yi nekat untuk mendekati ayahnya dikarenakan khawatir kepada Chuyun. Namun Chuyun melarang Wu Yi untuk mendekat kepadanya. Kemudian dengan sigap Kuan Yu pun langsung menangkap Wu Yi. Sementara itu Chuyun melakukan pembadatan kembali. Senior Mo mengetahui bahwa pedang lubang hitam sekarang dipenuhi oleh kekuatan kekacauan. Senior Mo pun menanyakan apa Chuyun baik-baik saja, dikarenakan tampaknya Chuyun tidak baik-baik saja. Chuyun bilang lumayan dan ia tidak akan mati karena hal ini. Hu Jingsu mengatakan pedang lubang hitam dan armor Fiantaine unggul dalam hal kekuatan. Begitu berusaha sekuat tenaga, maka kekuatannya akan berlipat ganda. Bahkan langit dan bumi bisa dibelah secara langsung. Chuyun mengatakan walau yang dikatakan Hu Jingsu benar, akan tetapi meski bisa meledak dengan kekuatan yang mematikan, tapi di sisi lain Chuyun juga menanggung serangan balik yang kuat. Walau Chuyun memiliki tubuh gagak emas, tapi ketika menghadapi reaksi ini masih sangatlah beresiko. Senior Mo mengatakan 7 kristal sumber disatukan ke armor Fiantaine, menjadikan armor Fiantaine menjadi senjata maharaja yang tidak terkalahkan. Pada saat yang sama pedang berat lubang hitam dapat menekan dan menyempurnakan armor lengan Fiantaine. Chuyun mengetahui situasi tadi terasa akrab. Jika gagal menekan kekuatan kekacauan, seluruh Gunung Wanjian akan benar-benar hancur. Ditambah lagi, walau pedang lubang hitam dapat digunakan untuk menekan armor Fiantaine, Chuyun tidak bisa menggunakannya dengan leluasa. Tapi ketika kultivasinya sudah naik, akan ada hari di mana Chuyun bisa menggunakan armor Fiantaine dengan bebas. Kemudian Wu Yi pun berlari ke arah Chuyun dan Chuyun pun langsung menggendong Wu Yi. Chuyun pun meminta maaf atas situasi tadi, namun sekarang hal itu bisa ditekan. Chuyun mengatakan para senior dan muridnya bisa kembali dan jangan korbankan latihan mereka. Kemudian Wu Yi pun dibawa kembali oleh Kuan Yu sesuai perintah Chuyun. Kemudian Chuyun menahan senior Mo pergi dikarenakan Chuyun ingin membicarakan sesuatu dengan senior Mo. Terlihat Chuyun mengingat senior Lin mengatakan ia menyerahkan sisanya kepada Chuyun dan Chuyun harus memenangkan pertempuran ini. Juga Chuyun harus meminum semua anggur 10.000 tahun yang disembunyikan oleh senior Mo, dan pastikan menyiraminya pada Wu Jingsu dan juga senior Mo. Chuyun bilang sebelum senior Lin tiada, senior Lin selalu memanggil Chuyun bocah nakal. Sejak pertempuran di Istana Jiuhan, senior Mo juga memanggilnya begitu. Dan tidak terasa hal itu berlalu sejak setahun lalu. Senior Mo mengatakan waktu berlalu begitu cepat, tapi ia punya beberapa anggur berkualitas dan belum sempat meminumnya. Chuyun bilang ia ingin membangkitkan senior Lin. Senior Mo pun mengerti perasaan Chuyun, tapi logam ruang terlalu langka. Chuyun pun mengetahui bahwa di seluruh benua Zhengling sulit mencari logam ruang. Tapi di tangan Chuyun sudah ada logam ruang. Kemudian Chuyun mengeluarkan Baihu di sana. Senior Mo mengetahui dengan menggunakan harimau sebagai tubuhnya memang bisa menghidupkan senior Lin. Tapi sisa jiwa putih yang ada di tubuh Baihu, Chuyun bilang senior Mo tidak perlu khawatir, dikarenakan jiwa Xiaohun tertidur. Nafas jiwa di tubuh boneka Baihu akan berangsur-angsur menghilang.
担心。自从小 Saat ini jantung surgawi dalam tubuh boneka roh tidak memiliki jiwa sedikit pun. Chuyun pun menegaskan masalah ini akan Chuyun jelaskan nanti pada senior Mo. Yang jelas sekarang logam ruang sudah ada, dan sisa jiwa senior Lin Chuyun juga bisa memisahkannya, tapi tidak tahu apa bisa menghidupkannya kembali. Hingga akhirnya senior Mo menyuruh Chuyun untuk mencobanya. 残魂，我也能立即分离。 Kemudian senior Mo memulai untuk membangkitkan senior Lin. Ia pun mengeluarkan jantung surgawi dari harimau putih, dan jantung ini hanya dapat dibuka satu kali. Senior Mo pun akan secara paksa merobek celah di dalamnya, dan Chuyun harus memanfaatkan momen itu untuk memasukkan sisa jiwa senior Lin ke dalam jantung surgawi. 其撕开一道裂缝，罗万象只能魂纳入其中。 Chuyun pun tidak ragu dan menyuruh untuk segera memulainya. Lalu senior Mo mulai menggunakan kekuatannya untuk membuat celah di jantung surgawi. Setelah celah terbuka, Chuyun pun memasukkan sisa jiwa senior Lin ke dalam jantung surgawi. Terlihat jantung surgawi pun bereaksi, dan roh bela diri elang guntur senior Lin pun muncul kembali. 玄天雷鹰无力。 Senior Mo bilang ini berarti jiwa senior Lin telah berhasil dimasukkan ke dalam jantung surgawi. Terlihat tubuh Baihu juga ditarik ke atas oleh roh bela diri senior Lin. Chuyun mengatakan sedikit lagi berhasil. Dan benar saja elang guntur senior Lin menyatu dengan Baihu, yang membuat Baihu bisa terbang. Dan ketika Baihu mendarat, tampaknya senior Lin berhasil dibangkitkan kembali dan menyebut Chuyun bocah nakal. Hal itu pun membuat Chuyun tersipu malu sampai membuat kedua pipinya menjadi memerah. 胡小子， Senior Lin yang dalam bentuk harimau. Ia pun menjadi bingung mengapa senior Mo ada di sini, juga mengapa ia ada di tempat ini. Senior Lin bertanya-tanya, mengapa ia tidak berada di puncak Juhan? Kemudian ia pun baru menyadari bahwa tubuhnya adalah harimau. Chuyun mengatakan senior Lin jangan panik, dikarenakan Chuyun akan menjelaskannya nanti pada senior Lin. 这里是哪里？ Setelah menjelaskannya pada senior Lin, senior Lin mengetahui sejak setahun berlalu banyak yang terjadi. Ini pasti sangat sulit bagi Chuyun. Chuyun bilang di seluruh benua Zhengling sulit mencari logam asing. Daripada itu Chuyun tidak punya pilihan selain menggunakan tubuh Baihu, yaitu sebagai tubuh untuk senior Lin. Dan senior Lin harus menyesuaikannya. Namun senior Mo mengatakan pada saat itu semua orang di domain Baekuang akan berpikir bahwa senior Lin adalah binatang roh penjaga dari pavilion Wanjian. Terlihat senior Lin meraung pada senior Mo dikarenakan senior Mo menertawakannya. Chuyun yang melihat senior Lin sangat cepat memakai tubuh harimau, ia pun mengetahui bahwa tubuh harimau ditempa dengan logam ruang. Bahkan ranah Martial Emperor tidak dapat menghancurkannya. Setelah kekuatan guntur diaktifkan, maka tidak perlu khawatir lagi. Kemudian senior Mo pun mengeluarkan sebuah kotak. Lantas senior Mo pun mengeluarkan sesuatu dari kotak tersebut, lalu menyalurkannya pada senior Lin. Senior Mo menyuruh senior Lin untuk fokuskan pikiran dan jangan sampai terganggu oleh apapun. 穆前辈，这是何物？ 凝神静心， Hingga akhirnya senior Lin memfokuskan pikirannya. Kemudian senior Lin pun menjadi bentuk manusianya kembali. Senior Mo pun menyuruh senior Lin untuk membuka matanya. Setelah membuka matanya, senior Lin sangat senang dikarenakan ia kembali ke bentuk manusianya. Chuyun pun bertanya-tanya sebenarnya benda apa ini.
Senior Mo mengatakan ini penemuannya yang sangat menakjubkan. Benda itu bukanlah trik, melainkan itu disebut boneka roh panca indera. 五白之物，名为如此惊为天人的法。莫前辈，那到底是何？ Puluhan ribu tahun lalu, Senior Mo telah memikirkannya. Boneka roh memiliki indera pendengaran manusia. Itulah sebabnya ia melakukan perjalanan ke seluruh benua Behuang. Pada akhirnya ia pun bisa menciptakan boneka roh dengan panca indera. Benda ini adalah kombinasi dari harta terbesar di dunia, tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan eksternal. Pada waktu biasa panca indera boneka roh akan melekat pada tubuh dan dapat berubah ke bentuk manusia. Sedangkan dalam pertempuran dapat berubah menjadi sosok harimau, juga membunuh sesuka hati. Boneka roh panca indera telah melekat pada Senior Lin. Senior Lin pun dapat berubah wujud sesuka hatinya. Terlihat Senior Lin pun berubah ke Baihu dan juga ke manusia lagi. Ia pun mengatakan boneka roh panca indera ini memang menarik. Senior Mo bilang boneka roh panca indera adalah mahakaryanya, tapi terlalu sulit untuk menciptakan boneka roh panca indera. 爱了，收。灵魁的难度太大，意思此物也。 Apalagi sumber daya yang dibutuhkan sangat terbatas, bahkan sekarang hanya bisa membuat satu saja. Hanya saja bagi Senior Mo sudah terbiasa tidak memiliki indera, sedangkan Senior Lin yang tiba-tiba menjadi sosok Baihu, jika beritanya menyebar, pasti akan ditertawakan oleh semua orang. Berpindah di pavilion Wanjian, terlihat Cuyun dan lainnya sedang meminum arak. Namun ketika Wu Yi akan meminum arak tersebut, ia pun dicegah oleh Kuan Yu. Hal itu pun membuat Cuyun tertawa. 但传出去， Setelah hal tersebut, Cuyun pun melamun sembari minum arak. Ia pun mengingat ketika ia mengukir alis Liu Xiang di alam rahasia sekte bintang kuno. Lalu Cuyun pun menanyakan pada Kuan Yu yang baru saja datang, apakah Wu Yi sudah tertidur. Kuan Yu bilang Wu Yi baru saja tertidur. 无意已经睡了。 Cuyun mengatakan dan meminta pada Kuan Yu, kumpulkan semua orang di halaman besok, dikarenakan ada sesuatu yang akan Cuyun umumkan. Kemudian Cuyun pun menyuruh Kuan Yu untuk beristirahat, dikarenakan sudah bekerja keras. Kuan Yu mengatakan mereka bukan lagi guru dan murid. Apa tidak ada hal lain yang ingin Cuyun sampaikan? 你我也不是师徒，没有其他话可说了吗？ 赶快去休息吧。 Setelah hal itu, Cuyun pun menaiki Piton Besan. Ia pun menyuruh Piton Besan tetap di sini, dikarenakan nampaknya Cuyun mengunjungi Ye Qianhan di penjara kuno es. Cuyun bilang ia kesini hanya menyampaikan beberapa patah kata saja. Yang pertama, tingkatan jiwa terlalu dalam, tidak bisa diprediksi, bahkan ranah Meritel Emperor sulit untuk mengendalikannya. Jika Ye Qianhan bersikeras untuk mengembangkan teknik bela diri tulang es, begitu jiwa Ye Qianhan rusak, akan sulit untuk menyembuhkannya. Cuyun mengetahui Ye Qianhan membencinya, tapi tidak perlu membahayakan tubuhnya. Yang kedua, di dalam penyimpanan cincin berisi semua warisan istana Jiuhan selama ribuan tahun. Cuyun menegaskan selama Ye Qianhan tidak mengganggu kegiatan pavilion Wanjian atau domain Behuang, Ye Qianhan bisa kapan saja membangun kembali istana Jiuhan. Yang ketiga, jika suatu hari nanti Ye Qianhan merindukan Wu Yi, bisa langsung menemuinya, yaitu di puncak Qintian. Dikarenakan akhir-akhir ini Wu Yi merindukan ibunya. Cuyun juga menambahkan semoga kita bisa bertemu kembali. 随地可以重建九寒宫，后会有期吧。最近， Sementara itu di halaman pavilion Wanjian, orang-orang pejabat kota membicarakan bahwa Senior Lin yang tumbang ketika pertempuran di istana Jiuhan sekarang sudah dibangkitkan dan tidak ada luka di seluruh tubuhnya. Mereka bilang itu benar, yang dilakukan Cuyun adalah sebuah keajaiban.
Di sisi lain di aula utama Pavilion Wanjian, Senior Lin tahu Chuyun yang meminta Kuan Yu untuk mengumpulkan semua orang dan sebenarnya ada masalah apa. Kuan Yu pun mengatakan bahwa ia juga tidak tahu. Kemudian Chuyun muncul di sana dan meminta maaf dikarenakan membuat semuanya menunggu. Setelah duduk, Chuyun melihat bahwa Kuang Sheng tidak ada di sini dan ia pun menanyakan di manakah Kuang Sheng. 各位久等了。 Oke guys, itu adalah dari Spirit Souls of Pride di season 4 kali ini. Dan untuk pas selanjutnya akan di-update spotnya, oke, yaitu biasa seminggu sekali, yaitu hari Selasa. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.